Nah, kalau bahasa awamnya kita kenal dengan kencing manis. Jadi salah satu masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian khusus. Diabetes mellitus ini adalah merupakan salah satu penyakit kronis ya yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa di dalam darah gitu ya. Di mana sel penghasil insulin ini yaitu sel beta pankreas, nah itu sudah tidak berfungsi dengan baik gitu ya. Nah, kalau bahasa awamnya kita kenal dengan kencing manis. Kenapa kencingnya manis? Karena itu tadi gulanya ada di dalam urin. Kenapa menjadi perhatian ya yang harus kita perhatikan gitu ya, karena selain dari prevalensinya, ini penyakit bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi ya. Komplikasinya bisa menyebabkan gagal ginjal, kemudian penyakit jantung, stroke. Nah, jadi kalau tidak kita tanggulangi, kita tidak cegah dengan baik, tidak kita tangani dengan baik, akan berakibat pada komplikasi yang lebih serius. Waduh, Sobat HI, jadi mari kita sama-sama mewaspadai gejala-gejala yang rasanya itu seperti biasa saja, bahkan mungkin cenderung remeh Bu ya untuk dipikirkan sampai ke DM, aduh itu terlalu jauh, tapi nyatanya biasanya diketahui bahkan telah lama Bu ya berlangsungnya kita terjangkit DM itu sendiri. Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat HI semuanya. Kembali lagi kita dalam segmen podcast Stika Serapan Ibu Jambi. Dan hari ini tentunya saya, Desi Yuliana, tidak sendirian. Saya ditemani oleh salah seorang dosen dari Stika Serapan Ibu Jambi. Assalamualaikum Ibu Maulani. Salam. Alhamdulillah. Baik, sore hari ini Sobat HI kita bersama dengan Ibu Nurse Maulani MKep yang merupakan salah satu dosen dari program studi ilmu keperawatan dan profesi nurse ya Bu ya, benar ya, di Stika Serapan Ibu Jambi. Baik, sebelum kita membahas materi yang sangat menarik dan tentunya sangat memberikan ilmu ya untuk teman-teman semua terkait dengan tema diabetes mellitus, kenali gejala dan cara mencegahnya. Baik, Bu Maulani, sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan diabetes ini, mungkin boleh nih Bu diberikan pengantar singkat mengenai diabetes mellitus ini sebagai salah satu penyakit yang banyak dan marak juga terjadi di masyarakat. Silakan Ibu Maulani. Oke, baik. Jadi diabetes mellitus ini kan kalau dulu dikenal dengan penyakit degeneratif ya. Artinya penyakit degeneratif ini hanya bisa terkena, maksudnya kenanya tuh pada lansia gitu ya. Nah, tapi sekarang tidak begitu lagi gitu kan, kenyataannya banyak generasi muda gitu kan di usia yang masih sangat belia itu sudah mengalami diabetes mellitus, ya kan. Jadi perlu mendapat perhatian kayaknya. Oh iya. Kan juga sering menjadi salah satu penyakit yang memang masih menjadi tren gitu ya di Tren ya Bu ya, tren. Dan belum turun-turun gitu ya, prevalensinya itu masih terus meningkat. Oke, baik. Jadi untuk di awal ini kita sudah diberikan notis nih sama Bu Maulani bahwa ini tren, tapi tren penyakit ya Sobat HI ya. Jadi itu sangat tidak kita sarankan untuk kurvanya tuh prevalensinya tadi Bu ya dikatakan masih meningkat, cenderung meningkat. Nah, kalau dari segi pengertian nih Bu, diabetes mellitus itu sendiri seperti apa Bu yang mungkin bisa dengan mudah dipahami seperti itu Bu? Oke, kalau secara definisi kan diabetes mellitus ini adalah merupakan salah satu penyakit kronis ya yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa di dalam darah gitu ya. Di mana sel penghasil insulin ini yaitu sel beta pankreas, nah itu sudah tidak berfungsi dengan baik gitu ya. Nah, kalau bahasa awamnya kita kenal dengan kencing manis. Nah, jadi diabetes mellitus ini kencing manis. Kenapa kencingnya manis? Karena itu tadi gulanya ada di dalam urin. Di itu dalam kan urin. kencing. Jadi kencingnya itu memang ada kandungan gula. Apa ada kandungan gulanya maka disebut kencing manis. Oh, seperti itu Ibu. Jadi kadar gula di dalam darah itu Bu ya, kadar gula di dalam darah karena meningkat.
tidak berfungsinya lagi yang Ibu sampaikan tadi, sel beta pankreas tadi Bu ya. beta pankreas. Apa kencing manis itu, kencingnya itu bisa apa kayak semut itu Bu, bisa dikategorikan seperti itu Bu? Kalau semutnya mengerubungi bisa Ibu? Enggak. Jadi, gini kan apa namanya, salah satu tandanya itu adalah glukosauria salah satunya ya, artinya peningkatan kadar glukosa di dalam urin. Nah makanya mungkin kalau pipisnya kalau ke WC kan nggak mungkin ini ya. Nah mungkin kalau misalnya tercecer bisa jadi karena kandungan urinnya tadi ada gula kan, di mana ada gula ada semut. Iya benar Bu. Tapi kan karena kita memang menggunakan kamar mandi mungkin agak sulit Bu ya kalau mau dilihat seperti itu. Seperti itu Sobat HI ya untuk definisi awal terkait dengan diabetes mellitus yang umumnya Bu ya sering disebut orang itu kencing manis seperti itu. Nah kenapa sih Bu diabetes ini menjadi salah satu masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian khusus seperti itu? Oke, kenapa menjadi perhatian ya yang harus kita perhatikan gitu ya, karena selain dari prevalensinya ini penyakit bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi ya. Komplikasinya bisa menyebabkan gagal ginjal, kemudian penyakit jantung, stroke. Nah, jadi kalau tidak kita tanggulangi, kita tidak cegah dengan baik, tidak kita tangani dengan baik, akan berakibat pada komplikasi yang lebih serius gitu ya kan. Nah, sangat berbahaya sekali Bu ya kalau dari segi tidak diperhatikan dengan baik seperti itu ya Bu, bisa mengakibatkan penyakit yang lain malah Bu ya. Kalau dari segi jenis-jenisnya, apakah memang ada betul Bu jenis-jenis diabetes? Kalau secara umum ya Bu ya, kalau yang saya sering dengar itu di masyarakat tuh sebutnya ada yang basah, ada yang kering. Nah tapi kalau untuk dari segi pendidikan, bagaimana Bu untuk jenis-jenis diabetes itu sendiri yang sebenar-benarnya itu seperti apa yang harus kita pahami? Oke, untuk jenis atau klasifikasi dari diabetes mellitus ini kan pertama itu ada diabetes tipe 1 ya, kemudian tipe 2 dan diabetes gestasional. Jadi diabetes tipe 1 ini adalah produk insulinnya memang tidak ada gitu ya. Jadi sel betanya itu memang tidak bisa memproduksi lagi si insulin ini. Nah, kalau diabetes tipe 2 itu insulinnya tuh resisten, kebutuhannya tuh tidak sesuai lagi gitu ya dengan yang dibutuhkan ya, yang diproduksi dengan yang dibutuhkan tidak seimbang. Gitu ya. Nah kalau gestasional ini terjadinya pada masa kehamilan. Gitu. Kalau kehamilan itu kemungkinan hanya sesaat saja Bu ya kemungkinan terjadi. Iya. Seperti itu. Diabetes mellitus gestasional itu terjadi pada saat kehamilan, tapi tidak menutup kemungkinan setelah hamil dia lebih ada potensi untuk mengalami diabetes mellitus. Cuma biasanya dia tuh gejalanya ataupun munculnya di saat kehamilan Bu ya. Jadi ada 3 tadi Bu ya untuk jenis-jenis atau klasifikasinya. Kalau yang sering terjadi di masyarakat sendiri itu yang seperti apa Bu? Kalau dari 3 jenis ini kalau berdasarkan penelitian ataupun yang ada di masyarakat Bu? Yang sering terjadi di masyarakat itu adalah diabetes tipe 2. Tipe 2. Iya, jadi itu resistensi insulin. Gitu ya. Yang tidak seimbang lagi tuh Bu ya, yang dihasilkan dengan yang dibutuhkan. Iya. Oke, baik. Kalau kasus di Indonesia sendiri Bu, bagaimana untuk saat ini berdasarkan pengamatan penelitian yang bisa Ibu paparkan kepada Sobat HI semua? Oke. Diabetes mellitus ini merupakan salah satu penyakit yang tinggi ya. Nah, Indonesia ini juga masuk dalam dengan penderita DM yang tinggi di dunia ya. Nah, kemudian peningkatan kejadian atau prevalensi diabetes mellitus di Indonesia ini diikuti dengan perubahan pola hidup, gaya hidup ya, kemudian dari gaya hidup yang kurang sehat, kemudian termasuk itu pola makan, kemudian aktivitas fisik ya. Kemudian stres berkepanjangan. Nah, itu sangat mempengaruhi peningkatan kadar gula darahnya tadi Bu ya. Kejadian diabetes mellitus ini. Ya. Jadi banyak sekali Bu ya pemicunya ya. Tidak sampai ke faktor kelelahan, stres tadi juga bisa salah satunya ternyata ya Bu ya. Tapi yang pasti dari pola hidup sehat itu Bu ya, pola kita makan ataupun gimana gaya hidup kita sehari-hari itu sangat berpengaruh. Baik Bu, kita akan masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi terkait gejala nih Bu, gejala dari diabetes mellitus itu sendiri. Apa sih Bu gejala awal yang biasanya kita perlu waspadai untuk ke diabetes mellitus itu sendiri? Oke, jadi untuk gejala awal biasanya yang dirasakan ya
kadang DM ini tidak begitu dirasanya setelah justru sudah lama gitu ya. Nah, gejala awalnya ini biasanya sering haus, kemudian mudah lapar, terus terjadi penurunan berat badan yang signifikan, meskipun kadang tuh kondisinya tuh, maksudnya tuh kita tuh makan tapi berat badannya nurun aja gitu, berat badannya tuh menurun gitu ya kan. Kemudian tanpa sebab yang jelas ya, kemudian mudah lelah atau capek ya, kemudian pemandangan atau penglihatan itu kabur, kemudian sering mengalami apa namanya tuh kesemutan. Nah, kesemutan pada tangan dan kaki, terus seringkali demam, itu kan adanya infeksi ya. Nah, infeksi berulang itu juga merupakan salah satu dari gejala awal dari diabetes mellitus ini. Baik, waduh, Sobat HI, untuk gejala-gejalanya itu bahkan memang benar ya, seperti Bu Lani tadi sampaikan, bahwasanya kita sering kali abai Bu ya, karena kalau sering haus mikirnya ya karena cuaca lagi panas seperti Bu ya, atau lagi hangat nih, lagi kecapean aja. Kalau tadi disampaikan makan banyak tapi tidak berdampak Bu ya, nah itu juga kadang dipikirnya nggak sampai ke arah DM ini Bu ya, kalau orang awam. Waduh, Sobat HI, jadi mari kita sama-sama mewaspadai ya gejala-gejala yang rasanya itu seperti biasa saja, bahkan mungkin cenderung remeh Bu ya untuk dipikirkan sampai ke DM, aduh itu terlalu jauh, tapi nyatanya biasanya diketahui bahkan telah lama Bu ya berlangsungnya kita terjangkit DM itu sendiri. Nah, oke Bu, jadi di sini kita ada istilahnya 3P nih Bu. Gimana nih Bu untuk penjelasan dari 3P terkait dengan polidipsia, poliuria, sama polifagia. Nah, kalau tadi kan gejala awalnya ya. Nah, kalau 3P ini gejala khas. Jadi ciri khas pada diabetes mellitus ini penderitanya seringkali merasakan 3P ini. 3P. Nah, jadi 3P ini polidipsi, polipagi, dan poliuri. Ya, polidipsi ini sering merasa haus terus menerus gitu kan. Polidipsi, kalau kita kan haus kalau cuacanya lagi panas itu kan normal gitu ya, idealnya kan kita hausnya, tapi ini enggak gitu ya, haus menerus, haus terus aja gitu Bu ya. Nah, kemudian poliuri ini rasa ingin berkemih, pipis terus bawaannya, bester gitu, pipis gitu. Kalau musim hujan mungkin sesuai kita lah Bu sering pipis gitu kan. Nah, kalau ini tuh enggak ya, dia sering pipis bukan pada kondisi tertentu ya. Kemudian polidipsi, poliuri, polipagi. Nah, kalau polipagia ini sering merasa lapar. Ya, jadi bawaannya tuh lapar. Ya, makanya kadang penderita diabetes tuh kalau tidak boleh makan ini, mereka sering maling ya, maling makan karena cheating itu Bu, rasa laparnya itu berlebihan gitu. Aduh, bahaya ini. Aduh. Tiga-tiganya itu kayaknya memang sering terjadi tuh Bu, sering haus. Tapi kalau yang ke toilet itu mungkin masih belum begitu banyak kali, kecuali memang yang sudah di ciri-ciri khas ini yang memang sudah gejala ke sana Bu ya. Cuma kalau tadi haus sama lapar nih teman-teman, mari kita waspadai lebih. Ya, dilihat kalau misalnya gitu memang belum makan pagi ya wajar kan? Bu ya. Siang ya, ini tuh kita udah makan terus nanti baru belum waktunya udah lapar lagi gitu kan. Dan apakah ya Bu ya, dari gejala yang disampaikan tadi terkait gejala-gejala yang biasanya terjadi, yang terabaikan tadi, ataupun 3P yang terjadi yang khas ini, apakah selalu menunjukkan gejala yang jelas kalau orang yang diabetes terjangkit DM ini? Jadi enggak sih. Jadi tidak semua penderita itu bisa merasakan gejala awal gitu ya. Nah, itu makanya perlu ada screening. Pemeriksaan lebih awal gitu, untuk pemeriksaan lebih lanjut gitu ya. Karena tidak semua bisa mengalami gejala yang sudah kita sebutkan bahkan tadi gitu. dianggap itu bukan gejala ke sana Bu ya. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan yang lebih mendetail Bu ya. Lebih lanjut. Kapan Bu sebaiknya seseorang itu perlu memeriksakan kadar gula darahnya? Kapan sebaiknya? Sebaiknya kita harus screening atau melakukan pemeriksaan gula darah itu pertama kalau kita punya riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Misal orang tua kita ada riwayat diabetes mellitus ya. Nah, kita disarankan untuk melakukan screening dengan cara tadi pemeriksaan glukosa darah rutin gitu ya, satu. Kemudian kalau berat badan kita melebihi berat badan ideal, apalagi sudah masuk obesitas, nah itu disarankan untuk screening atau melakukan pemeriksaan gula darah ya. Kemudian kalau mengalami beberapa gejala tadi, gejala awal ataupun gejala khas tadi kan kayak polidipsi, 3P tadi, polipagi, poliuri atau merasa lelah, kemudian sering kesemutan. Nah, kalau sudah ada gejala-gejala yang dirasakan, silahkan
lebih cepat gitu kan, lebih baik untuk memeriksakan kadar gula darahnya. Kemudian kalau kita juga kurang aktivitas fisik, malas olahraga, kan mager ya. Iya Bu, aduh. Kemudian usianya sudah di atas 35 atau 40 tahun ya. Nah, terus kemudian ada hipertensi juga, kemudian kolesterolnya tinggi dan pernah tadi mengalami diabetes pada saat hamil atau mengalami diabetes gestasional. Nah, disarankan untuk melakukan pemeriksaan gula darah. Sebaiknya kalau misalnya mau ngecek itu per kapan itu Bu sebaiknya? Kalau pengecekan ini Bu, apakah per bulan atau gimana Bu? Kalau kita biar lebih enak melihatnya itu Bu. Untuk pemeriksaannya ya. Iya. Kalau yang belum merasa nih dia DM nih, tapi pengen menjaga, jangan sampai ke sana. Tapi penasaran nih, baiknya per kapan kita ngecek tuh Bu? Sebaiknya untuk screening itu kan 3-6 bulan sekali mungkin bisa dilakukan pemeriksaan untuk pemeriksaan awal. Baik Sobat HI, boleh ya kita catat semua nih karena dari tadi informasinya daging semua dari Bu Maulani nih terkait DM karena memang saat ini tuh sangat banyak Bu ya, karena kan juga di beberapa faskes fasilitas layanan kesehatan itu ada yang untuk lansia-lansia, tapi tidak hanya lansia nyatanya saat ini Bu ya, malah yang muda-muda, adik-adik kita mungkin yang masih di usia sekolah, bahkan sudah ada yang terjangkit DM. Jadi Sobat HI, seberapapun usia kita nih, kita memang harus lebih waspada lagi, apalagi tentang DM ini, dia bukan lagi ya stigmanya penyakit orang tua, penyakit lansia, bukan, tapi ini harus kita waspadai bersama demi kita bisa bersama dengan keluarga Bu ya, bisa sehat bersama. Nah, terkait faktor resiko nih Bu, siapa saja yang beresiko terkena DM ini? Jadi orang yang beresiko ya kan untuk mengalami diabetes ini, pertama yang mempunyai riwayat keluarga ya. Berdasarkan hasil beberapa penelitian, individu yang dengan riwayat keluarga itu 10 kali lipat beresiko ya, Bu, ya, untuk mengalami diabetes dibandingkan individu yang tidak ada riwayat keluarganya dengan diabetes mellitus ya. Kemudian obesitas. Nah, obesitas ini orang dengan berat badan atau dengan obesitas ini 3 kali lebih beresiko dibandingkan individu yang punya berat badan ideal gitu ya untuk mengalami diabetes mellitus. Baik. Nah, dari keturunan tadi 10 kali, dari berat badan 3 kali, perokok, kemudian orang dengan gaya hidup sedentari atau malas beraktivitas, artinya tuh mager, kemudian rebahan gitu Bu rebahan, duduk lama, kan kerja mungkin tidak ada gerak dari pagi sampai sore, bakar-bakarnya lemaknya belum Bu ya, jadi banyak makan. Jadi itu Bu ya, kalau untuk dari segi keturunan tadi bisa 10 kali Bu ya, lebih beresiko. Dari segi berat badan yang tidak ideal tadi bisa 3 kali, dan kaum rebahan, mari teman-teman kita duduk bersama ya, bangkit semangat nih, kita harus bergerak ya, jadi biar seimbang yang masuk sama yang keluar Bu ya, dibakar. Sama ini juga pola makan, jadi individu yang hobi makan makanan dengan indeks glikemik tinggi, artinya hobi makan manis, lemak, itu lebih beresiko juga. Junk food gitu Bu, bisa juga Bu ya. Duh, ini sangat kompleks sekali dan itu sangat terjadi sekali di tengah-tengah kita Bu, bahkan mungkin di lingkungan kita sendiri Bu ya. Jadi memang kita harus mewaspadai ini bersama. Dan gaya hidup itu sudah pasti banget Bu ya. Kalau dari segi kebiasaan nih, itu lebih ke makan aja yang lebih banyak resikonya untuk ke diabetes Bu, atau kebiasaan-kebiasaan yang kayak mager-mager tadi biasanya Bu? Atau lagi dari segi pola hidup ataukah dari segi makan ya tadi itu Bu kira-kira? Kalau kebiasaannya. Jadi saling berkesinambungan ya, jadi tidak bisa tegak hanya karena satu faktor saja kan, jadi banyak faktor atau beberapa faktor ini harus berkaitan gitu ya. Kalau makan ya kan, kalau makan kita aktivitas kan bisa seimbang juga Bu ya kan. Nah, kalau misalnya kita makan makanan yang tinggi, indeks glikemisnya tinggi, atau makan makanan manis kan, ditambah dengan kurang aktivitas fisik ya kan, saling menopang kemudian terus stres berkepanjangan ya kan, terus hobi begadang. Nah, itu faktor-faktor atau kebiasaan ini yang cepat
menyebabkan Iya. terjadinya diabetes mellitus. Jadi paket hemat paket- tapi menuju paket ke sana komplit. paket komplit. Jadi sobat HI tolong kita garis bawahi bersama ya yang disampaikan Ibu Maulani tadi, kita harus jangan jadi kaum mager ya. Nah, makannya juga kita harus cek lagi yang kadar glikeminya jangan berlebihan seperti itu Bu ya. Sesekali boleh lah Bu ya. boleh, bukan nggak boleh sama Iya bukan nggak sekali boleh ya kan? sobat HI ya Betul. boleh, tapi harus dibatasi. seperti itu. Nggak boleh berlebihan. Mm-mm. Nah, kalau dari segi makanan sehat nih Bu, bagaimana sih pola makan yang sehat ini untuk kita bisa mencegah dari DM ini Bu? Oke. Sebaiknya. Kan sebenarnya banyak langkah-langkah untuk mencegah, langkah sederhana yang kita bisa lakukan untuk mencegah diabetes mellitus ini. Kan salah satunya dengan menjaga pola makan. Ya kan, pola makan yang sehat itu tadi gizi seimbang, ya kan, gizi seimbang. Harus banyak makan sayur, kemudian makan buah, ya, kemudian mengurangi itu tadi makan makanan yang mengandung indeks glikemis tinggi seperti makanan-makanan manis, ya, kemudian pilih karbohidratnya itu karbohidrat kompleks kayak jagung, kemudian beras atau nasi merah, ya, kemudian gandum, ya kan. Nah itu terus proteinnya juga harus tinggi. Konsumsi protein, kemudian kurangi makanan-makanan yang berlemak. Oke. Boleh tapi kurangi. Tapi kurangi ya Bu ya. Artinya gizi seimbang. Gizi biasa ya. seimbang. Jadi Ya. seperti itu ya, Sobat HI ya, untuk yang bisa kita makan itu sebaiknya memang bergizi seimbang Bu ya. Ya. Jadi tidak terlalu berlebihan, tapi jangan juga dikurangi banget ya. Kadang ada ya Bu beberapa teman-teman mungkin yang tiba-tiba langsung diet yang berlebihan, ekstrim ya. Jadi ada beberapa yang mungkin yang capek, tumbang atau kelelahan seperti itu, malah itu juga tidak disarankan Bu ya. Karena kan biasanya tubuh kita tuh beraktivitas ataupun menerima makanan yang mungkin kadarnya seberapa, gizinya berapa gitu Bu ya, tiba-tiba kita nggak makan lagi sama sekali. Nah itu sangat porsi berbahaya. makan itu juga harus diperhatikan. Iya, diperhatikan. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu ekstrim juga Bu ya. Bener, mending kita puasa Bu ya, jelas ya Bu ya, kalau puasa kan udah ada niatnya puasa Bu ya. Itu auto pagi ya. Iya, bener. Nah sekarang yang menarik Bu, karena kan diabetes di generasi muda ini sudah sering banyak nih Bu terjadi ya, sering ditemukan saat ini. Menurut Ibu nih, ataupun berdasarkan penelitian kah ataupun kegiatan Ibu di selama pengajaran Bu ya yang ditemui di lapangan, bagaimana sih cara atau memberitahukan anak muda kita sekarang ini untuk bisa mencegah diabetes itu terjadi pada generasi muda itu? Oke. Itu tadi ya, harus dimulai dengan perubahan diri sendiri, dimulai dari gaya hidup, ya kan. Gaya hidupnya tadi harus banyak aktivitas, harus aktivitas fisik seimbang ya, minimal 30 menit ya kan sehari. Kemudian kurangi makanan-makanan yang kurang baik ya kan, seperti minum-minuman manis, minuman-minuman kaleng, soda gitu ya. Boleh tapi jangan setiap hari ya kan, setiap waktu ya kan. Nah, kalau kita pengen sesekali ya boleh, tapi kan itu tadi tidak boleh terlalu banyak atau berlebihan ya. Kemudian jangan begadang tiap malam. Nah, ini kan mahasiswa kan, kalau itulah harus bisa manajemen waktu ya kan. Nah, biasanya kan begadang ini kalau kita sering menumpuk pekerjaan. Tapi kalau memang ada deadline-nya mungkin sesekali begadang tidak masalah. Kalau tiap malam gitu kan begadang terus ya kan. Nah, otomatis kan tubuh juga ada penyesuaian gitu kan. Nah, kan kasihan diporsir terus-menerus. Yang harusnya gitu, ya. istirahat malah itu Bu ya dipaksa. Nah, kemudian itu tadi aktivitas fisik, jangan terlalu lama diam, duduk gitu. Oke. Teman-teman, kita di notice lagi jangan jadi kaum mageran ya. Ini yang keberapa nih, kita jangan mager ya, jangan mager. Oke, baik pula nih. Untuk bisa lebih seru lagi nih, kita di segmen mitos atau fakta. Jadi boleh nanti Ibu katakan ini mitos atau fakta, dan boleh juga diberikan penjelasan singkat saja. Baik Bu Lani, yang pertama, mitos atau fakta, makan makanan manis pasti menyebabkan diabetes. Mitos teman-teman. Nah, baik Bu, boleh dijelasin singkat Bu? Diabetes tadi seperti yang saya sudah jelaskan, diabetes ini tidak bisa disebabkan hanya karena satu faktor saja. Kan bukan hanya karena makan manis saja langsung kita terkena diabetes, tidak. Tapi banyak faktor-faktor lain. Nah, yang itu yang bisa memicu juga. Ditambah dengan makanan manis ya kan, kurang aktivitas fisik, ada riwayat keturunan, berat badan sudah berlebih.
Nah, jadilah dianya. Jadi kalau hanya makan manis aja dan tidak berlebihan juga tidak bisa menyebabkan diabetes mellitus. Baik teman-teman, untuk yang pertama itu adalah mitos ya. Dengan penjelasan yang sudah dipaparkan tadi sama Bu Lani ya, ada kadar tertentu tentunya. Yang kedua Bu, mitos atau fakta orang kurus tidak bisa terkena diabetes? Mitos. Nah, mitos lagi. Ya. Jadi kurus ya kan? Iya. Oke. Jadi orang kurus walaupun kurus gitu ya, tetap dia ada resiko untuk mengalami diabetes mellitus. Ya kan, apalagi orang kurus dengan riwayat keluarga. Nah, kalau dia misalnya orang tuanya ada keluarga dengan diabetes mellitus, itu juga bisa mengalami diabetes mellitus. Oke, seperti itu ya teman-teman. Tapi memang potensi untuk orang yang obesitas kan lebih tinggi 3 kali lebih tinggi tadi Bu ya. Kurus. Tapi kalau orang kurus dengan riwayat keluarga juga berpotensi untuk mengalami diabetes mellitus. Itu jadi kita semua harus sama-sama waspada Bu ya. Oke, yang selanjutnya mitos atau fakta diabetes hanya menyerang lansia? Mitos ya. Faktanya kan sekarang diabetes mellitus bukan hanya dialami oleh lansia, tapi anak-anak itu banyak anak-anak SD yang sudah mengalami diabetes ya. Kemudian remaja ya kan, dewasa awal juga. Jadi bukan hanya pada lansia, tapi sekarang sudah menyerang di segala lini umur. Oke, jadi semua usia bisa terjangkit penyakit ini ya. Jadi mari kita sama-sama lebih waspada lagi ya Sobat HI ya. Yang terakhir nih Bu, terkait mitos atau fakta, diabetes tidak dapat dicegah. Oke, bisa. Jadi diabetes mellitus ini dapat dicegah dengan merubah gaya hidup, ya kan, itu tadi mulai dengan gaya hidup yang sehat ya, makan, kemudian manajemen stres ya, kemudian aktivitas fisik diatur ya sesuai dengan kemampuan, frekuensi dan intensitasnya olahraga lah ya, minimal 30 menit satu hari ya kan. Kemudian itu tadi gaya hidup sehat, mengurangi makanan-makanan yang manis ya kan. Kemudian banyak makan buah ya. Gizi yang seimbang tadi Bu ya. Betul. Ya, gaya hidupnya yang harus dirubah jadi gaya hidup yang lebih sehat. Oke, jadi seperti itu Sobat HI ya. Nah Bu, nggak berasa banget nih kita udah banyak banget ya dari tadi kita bahas tentang DM itu sendiri, mulai dari faktor resikonya, gejalanya, bahkan ada hal-hal yang terkait mitos-mitos dan juga fakta-fakta yang bertebaran di luar sana. Dan tentunya Setika Sarapan Ibu Jambi ini Sobat HI menghimbau ya kita semuanya bersama bisa menjaga kesehatan keluarga kita, dimulai dari kesehatan kita dulu yang diri sendiri nih, karena kita sangat menyayangi keluarga kita kan. Jadi kita mari menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan keluarga kita, menjaga kesehatan lingkungan kita. Baik Bu Lani, pesan nih terakhir untuk masyarakat yang mendengarkan ataupun melihat dari podcast dari Setika Sarapan Ibu Jambi ini, terkhusus terkait DM ini sendiri, silakan Bu. Oke, jadi pesannya untuk masyarakat yang memiliki keluarga dengan diabetes mellitus itu harus melakukan perubahan gaya hidup yang lebih baik. Jangan sampai baru muncul gejala baru kita akan melakukan pemeriksaan kesehatan ya. Kemudian mari terapkan pola hidup sehat sejak dini, kemudian lakukan screening lebih awal ya kan. Kalau kita sudah punya faktor resiko, sudah ada beberapa gejala yang kita rasakan, segera lakukan screening atau pemeriksaan kesehatan lebih dini gitu ya. Gitu. Kemudian untuk tips sederhana yang bisa kita lakukan untuk hari ini untuk mencegah diabetes itu pertama, kurangi makan makanan yang mengandung indeks glikemik tinggi, kurangi makan manis, minuman manis ya. Kemudian perbanyak konsumsi sayur dan buah, kemudian lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Kemudian mari kita jaga berat badan kita dengan berat badan yang ideal. Jangan sampai obesitas. Nah, kalau memang sudah obesitas harus banyak aktivitas fisik. Turunin berat badannya ke berat badan ideal ya. Kemudian tidur yang cukup 6-8 jam per hari, kemudian kurangi stres gitu ya. Jadi sangat lengkap sekali Sobat HI untuk tips yang telah disampaikan. Mari kita jaga kesehatan bersama ya. Sekali lagi, mari kita jangan jadi kaum mageran ya. Buat teman-teman mahasiswa mungkin ya Bu ya, terkhusus mahasiswa kita jangan ditumpuk-tumpuk kerjaannya, jangan begadang ya. Untuk Bapak Ibu juga mungkin yang nonton podcast kita ya di sore hari ini. Jadi semuanya itu sangat berpengaruh ya yang disampaikan Bu Lani tadi, dari segi makan, pola hidup ya, sama aktivitas tadi minimal 30 menit Bu ya per hari ya. 10 menit setiap hari.
Baik, setiap hari 30 menit minimal kita untuk berolahraga lah istilahnya Bu ya. Baik, tentunya sore hari ini tuh masih banyak banget mungkin kalau kita mau bahas lagi lebih detail terkait diabetes mellitus ini Sobat HI, namun kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya mungkin dengan Ibu Maulani dengan tema-tema lainnya terkait DM ataupun terkait tema-tema di bidang kesehatan yang tentunya dapat memberikan edukasi buat Sobat HI semua. Terima kasih banyak Ibu Lani atas pemaparannya, informasinya yang disampaikan sore hari ini. Semoga sehat selalu. Amin. Sehat-sehat semuanya. Amin. Terima kasih juga untuk sahabat kita yang bertugas sore hari ini semuanya. Untuk itu kita sudahi dulu ya podcast kita sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.